Diperlihatkan seorang pria tengah berada di ruang interogasi. Melihat kondisi si pria yang begitu lusuh namun sangat santai, timbullah pertanyaan. Who the fuck are you? Jadi, sebenarnya siapa sih pria ini? Me? Kisah ini akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Hutch Mansell. Ia adalah seorang ayah, sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hutch sendiri bekerja di sebuah perusahaan milik sang ayah mertua sebagai staf bagian administrasi. Hari-harinya diisi oleh rutinitas yang monoton, berjalan begitu-begitu saja tanpa ada sedikit pun hal yang memacu adrenalin dalam hidupnya. Hingga pada suatu malam, rumah Hutch kedatangan dua orang pencuri. Saat itu, Hutch berhasil memergoki mereka. Namun, karena suatu alasan tertentu, ia justru membiarkan keduanya mengambil sejumlah uang receh yang nilainya pun tak seberapa. Tak disangka, anak sulung Hutch berhasil menyergap salah satu dari pencuri itu. Dan saat perhatian pencuri yang satunya teralihkan, Hutch selalu menggenggam sebuah tongkat golf berniat mengayunkannya. Namun, ya, yang terjadi justru sebaliknya. Ia meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan keduanya melarikan diri begitu saja. Alhasil, anak sulungnya merasa sangat kecewa atas keputusan Hutch. What the fuck, Dad? Ditambah lagi, sikap polisi pun seolah ikut menunjukkan kekecewaan terhadap sosok ayah seperti dirinya. Tak bisa dipungkiri, kejadian itu membawa dampak negatif yang sangat besar. Cukup menjadi bukti bahwa sosok Hutch sebagai seorang ayah sekaligus pelindung keluarga mulai menuai keraguan, baik dari sang istri maupun dari anak sulungnya. Kecuali hanya si bungsu yang masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Tak berhenti sampai di situ, tetangga sebelah rumah pun ikut melontarkan sindiran tajam. Ia berkata jika rumahnya yang kemalingan, ia tak akan tinggal diam dan pasti akan memberi para pencuri itu pelajaran yang setimpal. Ucapan itu pun cukup membuat Hutch merasa sangat tersindir habis-habisan. Di tempat kerjanya, Hutch kembali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Kakak dari istrinya alias kakak iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan bahkan memberikan sebuah pistol kepada Hutch untuk berjaga-jaga jika hal serupa terjadi lagi. Hutch, it's the principle of need. So, keep my sister safe, bro. Ini adalah ayah mertuanya yang juga merupakan pemilik dari perusahaan tempat Hutch bekerja. Mengajak Hutch berbicara tentang rencana penjualan perusahaan yang ternyata di sini Hutch berniat untuk membeli perusahaan tersebut. Dengan usianya yang sudah lanjut, sang mertua berniat untuk pensiun. Namun karena harga yang ditawarkan belum sesuai, Hutch diminta untuk mempertimbangkannya kembali. Di balik rutinitas dan kepenatan hidupnya, ternyata Hutch memiliki sebuah radio khusus di kantornya. Melalui radio itu, ia kerap berbicara dengan seseorang yang tampaknya adalah teman lama. Hal itu pun menimbulkan tanda tanya besar. Sebenarnya, siapa sosok Hutch yang sesungguhnya? Dari percakapan Hutch dengan seseorang melalui radio, terkuak sebuah fakta menarik tentang alasan di balik keputusannya malam itu. Ternyata, Hutch sudah mengetahui secara detail siapa kedua pencuri tersebut. Mereka adalah sepasang suami istri yang besar kemungkinan sedang terhimpit masalah ekonomi. Karena jika mereka benar-benar pencuri profesional, mereka tentu tak akan mengambil resiko sebesar itu hanya demi sejumlah uang receh. Dan yang paling mencengangkan, pistol yang mereka bawa malam itu ternyata sama sekali tak berisi peluru. Itulah alasan kuat mengapa Hutch memilih untuk tidak melawan. Empty. Seriously? Seriously. Now I know why you didn't do what you didn't do. Sepulangnya kerja, Hutch menyempatkan diri mengunjungi ayahnya di panti jompo. Sang ayah yang kini sudah menua dan lemah hanya menghabiskan hari dengan duduk di sofa sambil menonton TV. Hey, Dad. Saat pulang, Hutch berdiri sejenak di depan rumah, menatap keluarganya sendiri dari kejauhan. Ada rasa kecewa yang menyeruak dalam dirinya karena ia merasa telah gagal menjadi pelindung bagi orang-orang yang ia cintai. Begitu masuk ke dalam rumah, sikap istri dan anak sulungnya masih terasa sangat dingin dan acuh. Namun suasana berubah saat si bungsu mengeluh kehilangan kalung kucingnya yang diduga kuat terbawa oleh pencuri semalam. Where was it? In here. Disitulah emosi Hutch akhirnya benar-benar meledak dan sisi lain dari dirinya kembali hidup.
Dengan cepat, Hutch kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal. Di sanalah ia mengambil beberapa peluru dan sebuah pistol yang tersimpan. Bermodalkan satu-satunya petunjuk, sebuah tato di lengan salah satu pencuri yang sempat ia lihat malam itu, Hutch pun bertekad untuk menemukan keduanya dan mengambil kembali kalung kucing milik anaknya. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, akhirnya Hutch tiba di sebuah tempat yang sudah berdiri puluhan tahun. Tempat itu dihuni oleh orang-orang yang jelas bukan kalangan sembarangan. Kehadiran Hutch di sana pun langsung menarik perhatian mereka. Namun yang menarik, salah satu dari mereka melihat tato di lengan Hutch. Ia langsung terkejut dan berkata, Thank you for your service. tak lama kemudian, orang tersebut masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintunya rapat-rapat. Disitulah segalanya berubah. Orang-orang yang tadinya tampak waspada, kini bersikap ramah dan dengan senang hati menawarkan bantuan. Tanpa membuang waktu, Hutch pun sudah berada di kediaman kedua pencuri itu. Ia datang bak sosok bayangan yang tak diundang, tenang, tapi penuh ancaman, dan langsung menuntut agar kalung kucing milik anaknya dikembalikan. The kitty cat bracelet. The goddamn bracelet. I'll help you find it. Oh, please, man. Where'd it go? I don't know. Namun saat Hutch hendak melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar ancaman, aksi itu tiba-tiba terhenti karena ia mendengar anak dari pasangan pencuri itu menangis ketakutan. Rasa kesal pun memuncak dalam dirinya. Ia pun keluar dan memukul tembok berulang kali hingga kedua tangannya bersimbah darah. Dan disinilah dia sekarang, duduk di dalam bus dalam perjalanan pulang, ditemani amarah yang belum sempat dilampiaskan. Namun sebuah keberuntungan muncul begitu saja saat sekelompok pemuda mabuk masuk ke dalam bus. Melihat itu, Hutch pun tersenyum tipis. Akhirnya, ada sasaran empuk untuk menumpahkan semua amarah yang selama ini ia pendam. Saat para penumpang mulai panik oleh kedatangan sekelompok pemuda mabuk, Hutch justru melangkah dengan tenang melewati mereka semua. Dengan santai, ia mempersilahkan sang sopir untuk turun dari bus dan mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Hutch? I'm gonna fuck you up. Terjadilah perkelahian 1 lawan 5. 5 pemuda tinggi besar yang tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Dengan brutal, Hutch menghajar mereka habis-habisan. Adegan ini ditampilkan secara realistis, penuh ketegangan dan benar-benar memicu adrenalin. Dan sampai di titik ini, satu hal yang jelas, Hutch mungkin bukan siapa-siapa, tapi ia jelas bukan pria sembarangan yang bisa diremehkan. Thank you. Di rumah, sang istri awalnya terkejut melihat banyaknya luka di tubuh Hutch. Tanpa banyak tanya, ia mulai mengobatinya dan dengan sepenuh hati menemaninya hingga Hutch tertidur lelap. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain, yang kali ini kita diperlihatkan sosok seorang mafia bernama Julian. Julian tampak asik berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai malam itu. Astagfirullah. Ia adalah seorang mafia Rusia yang dikenal sebagai pemilik usaha penyimpanan uang bagi rekan-rekan sesama mafianya. Mereka semua mempercayakan uang mereka untuk disimpan di tempat milik Julian. Namun di tengah keramaian itu, beberapa rekannya menegur Julian. Sikapnya yang berjoget dan bernyanyi di depan umum dianggap memalukan. Mereka menilai hal itu bisa meruntuhkan wibawa dan mengikis rasa hormat terhadap dirinya. Lalu apa yang dilakukan Julian? Aksi brutal itu cukup menjadi bukti bahwa Julian adalah sosok yang berbahaya dan justru karena itulah kepercayaan mereka kepadanya kembali meningkat. Tak lama kemudian Julian menerima sebuah telepon. Ia diberitahu bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Dan yang mengejutkan, adiknya itu ternyata salah satu dari korban aksi brutal Hutch dalam peristiwa di dalam bus tadi. Julian pun murka. Ia mulai menginterogasi satu persatu teman adiknya, mencari tahu siapa pelaku yang membuat sang adik babak belur hingga kritis. Dari situlah salah satu mereka berhasil menemukan kartu identitas kerja milik Hutch.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Hutch tampak sudah pulih seperti sedia kala. Tak lama kemudian, ia menerima sebuah telepon dari temannya. Orang yang biasa menemaninya berbincang lewat radio. Dalam percakapan itu, temannya memperingatkan Hutch bahwa salah satu orang yang ia hajar semalam ternyata merupakan anggota keluarga dari seorang mafia bernama Julian. Untuk mencari tahu lebih lanjut tentang siapa Julian ini, Hutch pun pergi ke tempat cukur langganannya untuk bertemu seseorang. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang tampaknya cukup penting. Entah dia siapa, tapi dari sekilas percakapan dan gestur tubuhnya, bisa ditebak bahwa orang itu kemungkinan besar berasal dari sebuah agensi yang pernah mempekerjakan Hutch di masa lalu. Setelah melihat dokumen tentang Julian, Hutch sama sekali tak menunjukkan penyesalan atas tindakannya malam itu. Ia sadar akan konsekuensinya dan siap menghadapi semua resikonya. Sementara itu, Julian menyerahkan kartu identitas kerja milik Hutch kepada staf kepercayaannya. Staf tersebut lalu menghubungi seseorang dari pihak pemerintahan, kemungkinan dari Pentagon, untuk melacak alamat dan seluruh data pribadi milik Hutch. Fuck? What? Namun alangkah terkejutnya staf tersebut saat mengetahui bahwa Hutch bukanlah orang biasa. Beberapa foto lama memperlihatkan jejak masa lalu Hutch yang sangat brutal. Cukup untuk membuat staf tersebut resign dari pekerjaannya saat itu juga. Sampai segitunya, seseram itukah sosok Hutch ini? Malam harinya, saat Hutch dan keluarganya sedang makan malam, Julian bergerak lebih cepat dari dugaan. Ia mengirim pasukannya ke rumah Hutch dengan satu misi, yaitu membawa Hutch hidup-hidup. Dengan sigap, Hutch menyuruh semua anggota keluarganya untuk masuk ke ruang basement. Namun yang membuat mereka terkejut, basement itu ternyata dipenuhi peralatan canggih yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah kepanikan itu, Hutch hanya meminta satu hal. Don't call 911. Ketika pasukan Julian masuk ke dalam rumah, disinilah Hutch menunjukkan sisi lain dari dirinya yang sangat brutal dan seperti sangat terlatih. Ia membantai sebagian besar pasukan dengan cara yang luar biasa kejam dan sangat efisien. Namun di tengah pertarungan, Hutch akhirnya tersungkur, disetrum dari belakang hingga tak sadarkan diri. Tapi ini Hutch, ia bukan orang yang bisa ditangkap begitu saja. Dalam perjalanan, ia berhasil melepaskan borgol dengan mudah, mengacaukan kendaraan yang mereka tumpangi, hingga membuat mobil terguling dan menewaskan 3 orang yang membawanya. Hutch pun kembali ke rumah, membersihkan diri dengan tenang, lalu mengajak istri dan anak-anaknya keluar. Disitulah mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Begitu banyak jasad yang bergelimpangan. Ia menyuruh keluarganya untuk pergi ke tempat aman dan tetap menunggu sampai situasi benar-benar kondusif. Masih diliputi kebingungan dan ketakutan, sang istri akhirnya bertanya. Namun Hutch dengan sikap tenangnya yang khas, hanya meminta satu hal darinya. Percaya dan yakin bahwa semuanya akan kembali baik-baik saja. I need you to trust me right now. Okay, blind for the last time. I promise. Come back. Setelah memastikan istri dan anak-anaknya berada di tempat aman, Hutch membuka sebuah kotak rahasia berisi emas batangan peninggalan dari pekerjaannya di masa lalu. Sementara itu di Panti Jompo, sang ayah mendapatkan kunjungan dari 2 orang suruhan Julian. Mereka datang dengan satu tujuan, membunuhnya sesuai perintah. Namun apa yang terjadi? Tak disangka, 2 orang itu tak berkutik sedikit pun. Sang ayah yang tampak tua renta ternyata jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Tak lama setelah itu, Hutch meledakkan rumahnya sendiri bersama jasad-jasad pasukan Julian yang tertinggal. I agree, and on the bright blessed day, now Ia kemudian menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempat ia bekerja, membayar dengan emas batangan. Kakak iparnya sempat menolak bahkan berniat memukul Hutch, tapi ia kurang cepat. Hutch langsung menghantam perutnya terlebih dahulu.
Di sisi lain, Julian sangat terkejut saat mendengar semua pasukannya tewas. Terlebih, salah satu korban adalah asisten kesayangannya. Ia pun murka dan mengerahkan semua pasukan yang dimilikinya. Satu tujuannya, yaitu menangkap Hutch dan membawanya hidup-hidup. Hutch yang telah bersiap merancang sebuah rencana. Ia tak lagi berniat bertahan. Ia akan menyerang lebih dulu. Tanpa ragu, ia mendatangi pusat penyimpanan uang milik Julian dan membantai puluhan pasukan bersenjata di sana. Aksi brutal itu menjadi bukti bahwa Hutch pernah melakukan hal yang jauh lebih mengerikan di masa lalu. Tak berhenti di situ, ia juga membakar semua uang yang ada di tempat itu. Namun yang paling mengejutkan, setelah menghancurkan semua bisnis Julian, Hutch malah muncul di klub malam milik Julian, sendirian, dengan tenang, sambil menikmati makanannya. Mr. Mansell. Hey, Ternyata, di sini dia membawa sebuah kejutan. Sebuah peledak yang ia letakkan di atas meja. Julian pun memerintahkan semua orang untuk keluar. Tanpa basa-basi, Hutch menyampaikan maksud kedatangannya, menawarkan kesepakatan damai. Ia meminta agar Julian berhenti mengejarnya dan berhenti mengganggu keluarganya. Hutch mengakui bahwa ia telah membakar semua uang dan usaha milik Julian. Ia pun menyarankan agar Julian akhiri bisnis mafianya dan memulai hidup baru. Namun saat Hutch keluar dari klub, ia menunggu. Dan benar saja, Julian tak terima. Ia memilih untuk mengejar Hutch ketimbang berdamai. Terjadilah kejar-kejaran yang sangat sengit. Mobil Hutch dihujani ratusan peluru. Hingga akhirnya ia tiba tepat di depan perusahaan yang baru saja ia beli. Di sanalah bantuan datang dari atas gedung. Tembakan penolong berasal dari Harry, sosok misterius yang selama ini berbicara dengannya lewat radio, yang ternyata juga anak angkat dari ayahnya, yang telah lama dianggap seperti adik sendiri. Yang lebih mengejutkan, sang ayah Hutch yang sudah uzur ikut terlibat. I tried the retirement thing. But God damn it, Hutchie. Mereka bertiga bersatu untuk menumpaskan para mafia Rusia yang tersisa. Pertempuran jarak jauh pun pecah. Harry menunjukkan kemampuannya dengan satu tembakan, 3 musuh tumbang sekaligus. Namun Hutch tetaplah yang paling brutal. Dengan jebakan tikus yang diubah menjadi bom, ia mewujudkan lawan-lawannya lalu menembak dari jarak dekat. Bahkan, ia mengambil pistol dari dalam kulkas dan menembaki lawan dengan gaya khasnya yang bengis. Saat ketiganya berkumpul, terasa seolah masa lalu mereka kembali hidup. 3 orang dari satu keluarga yang dulu pernah sangat ditakuti karena profesi mereka yang tak pernah diceritakan ke siapapun. Kini hanya satu musuh yang tersisa, Julian. Di sini, Julian berhasil menembak Harry. Situasi mulai mendesak, namun jangan salah, ini bukan adegan dramatis yang berakhir sedih. Dengan keberanian gila, Hutch menempelkan ranjau di pintu anti peluru, lalu mendekati Julian tanpa rasa takut. Dan Julian pun tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah semua ini berakhir, Hutch ditangkap dan diinterogasi oleh 2 polisi. Mereka sangat terkejut dengan jumlah jasad manusia di lokasi kejadian. Dan sulit dipercaya bahwa satu orang bisa melakukan semuanya sendirian. Namun tak lama, keduanya menerima panggilan telepon dari seseorang yang tampaknya sangat penting. Setelah itu, mereka langsung minta maaf dan melepaskan Hutch tanpa syarat, tanpa pertanyaan. Dan saat salah satu polisi bertanya, Who the fuck are you? Hutch hanya menjawab, me, I'm nobody. Oh, yeah.